Balik yang saya hormati, Aspermigas yang saya hormati, yang telah memberi masukan sehubungan dengan adanya rencana perubahan undang-undang migas ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa funding father kita tidak salah membuat pasal 33 ini semuanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara itu kan definisinya adanya pemerintahan, adanya rakyat, dan adanya wilayah. Itulah negara. Jadi nggak ansih negara itu harus pemerintah, tapi ketiga pokok inilah yang menjadi eksistensi dari yang namanya negara. Nah, khusus tentang penggunaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemerintah dan rakyat sebagai bagian dari negara. Pelaksanaan eksplorasi migas saat ini sampai ke belakang, saya melihatnya banyak penyimpangan yang terjadi di negara kita. Kenapa? Karena peran rakyat di sini itu tidak dioptimalkan. Selalu negara. Harusnya kalau itu negara, maka bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seperti yang terjadi di beberapa negara di belahan dunia ini. Seperti di Timur Tengah, wah itu minyaknya sangat bermanfaat dan digunakan sepenuhnya oleh pemerintahnya untuk kepentingan rakyat. Begitu pula di Amerika Latin, meskipun banyak juga karena ketergantungannya dengan negara lain, akhirnya minyaknya banyak, dia menjadi negara miskin. Seperti di Venezuela, itu minyaknya sehari bisa digunakan untuk 250 juta orang. Sementara penduduknya cuma 31 juta orang. Tapi menjadi negara miskin. Ironinya itu terjadi seperti di Indonesia gitu. Kalau mereka karena melawan Amerika, kalau kita melawan pemerintahannya gitu. Yang banyak melibatkan unsur dalam pelaksanaan pengelolaan migas ini. Jadi apa yang diusulkan bahwa pengelolaan ini harus praktis, sangat penting. Namun saya ingin mengingatkan bahwa apakah rencana revisi Undang-Undang Migas ini sudah connecting dengan RUU Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional, di mana akan diterapkan di tahun 2025 sampai dengan 2045 sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Disitulah kalau kita on the track dalam semua segi, termasuk salah satunya adalah pengelolaan migas, kita mungkin jadi negara maju. Tapi kalau gagal, tidak on the track, maka kita akan menjadi negara gagal seperti dialami oleh bangsa-bangsa lain yang 100 tahun negaranya merdeka tapi tetap tidak bisa menjadi negara maju. Meskipun soal RUU Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional ini masih polemik, apakah dibuat di rejim saat ini atau dibuat setelah adanya pemenang Pilpres di tahun 2024 yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengkritisi apakah yang disampaikan oleh Aspermigas ini
ini sudah membaca tanda-tanda zaman bahwa berdasarkan Paris Agreement tahun 2050 kalau tidak salah, itu penduduk bumi sudah tidak boleh lagi pakai bahan bakar fosil. Berarti kalau saat ini tahun 2022, maka tinggal 28 tahun kita memanfaatkan energi bahan bakar fosil itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi harus ada juga, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di samping bagaimana kita memanfaatkan bahan bakar fosil di Indonesia, tapi pihak dari Aspermigas juga nanti bersama dengan pemerintah dan DPR memikirkan juga kalau bahan fosil ini sudah tidak bisa lagi digunakan, karena meskipun ada misalnya masih ada bahannya, tapi kan sanksi dunia untuk mengurangi pemanasan global, seluruh dunia komit untuk tidak lagi melakukan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, apa langkahnya? Kalau bahan bakar fosil ini sudah tidak boleh dipakai lagi, bagaimana kesiapan para praktisi migas ini untuk mengantisipasi itu? Maka harus ada juga program, Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita bisa menciptakan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak lagi berasal dari bahan bakar fosil. Jadi jangan ansih hanya bicara soal migasnya, tapi harus juga mengantisipasi kalau migas ini sudah tidak boleh lagi dieksplorasi, harus ada juga sumbangsi dari Aspermigas ini terhadap keberlanjutan transportasi serta produktivitas bangsa Indonesia ke depan. Karena energi ini diramalkan akan menjadi konflik utama dari konflik-konflik yang nanti akan terjadi di dunia ini. Jadi negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, dalam hal ini energi, itu akan direbut oleh bangsa-bangsa lain. Seperti dialami oleh Indonesia. Banyaknya nikel bukan bermanfaat untuk bangsanya, tapi ternyata manfaatnya dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini juga harus menjadi konsep dan konsen kita, agar sumber daya alam yang ada di Indonesia jangan malah menyebabkan masyarakat yang memiliki daerah sumber daya alam itu malah termarginalisasi, malah miskin, malah tidak bisa hidup layak seperti orang-orang yang memanfaatkan tambang itu atau migas itu. Jadi menurut saya sangat penting, bukan hanya bicara soal core bisnisnya, tapi penting pula keberlanjutan baik manusianya yang ada di Indonesia, terutama yang berdekatan dengan tambang-tambang migas itu, juga termasuk bisnisnya. Tahun 80-an itu konsep tentang pembangunan berkelanjutan sudah diputuskan. Tapi ternyata di Indonesia tidak pernah dijalankan. Apa itu? Bahwa pembangunan berkelanjutan, semua proses-proses produksi, artinya perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah, itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat sekeliling. Kalau sekarang ini ya di era PSB itu ada dikeluarkan undang-undang tentang CSR. Itu bagi bangsa lain udah tahun 80-an. Kita meskipun ada CSR ternyata belum juga dilaksanakan. Untuk itulah saya berharap bahwa jika undang-undang migas ini direvisi, hal-hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi juga bagian yang terintegrasi untuk kepentingan Indonesia ke depan dan
Yang tidak kalah penting adalah bahwa jika tahun 2050 itu hasil migas yang kita hasilkan dari fosil tidak bisa digunakan lagi, apa yang mau kita pakai untuk adanya listrik, ya kan, untuk adanya orang memasak, untuk dan lain-lain sebagainya harus menjadi bagian juga dari migas ini agar kita siap menghadapi tantangan global dan juga mengikuti apa yang menjadi konsensus bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir, Pak Hendrik, silakan.